Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terancam pidana seumur hidup usai terlibat kasus narkoba. Polri tidak segan menindak penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir, memastikan tidak akan ada perlakuan istimewa bagi anggota Polri yang tersangkut kasus narkoba. Irjen Joni Edison Isir bilang, upaya ini dilakukan Polri sebagai bukti bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi bilang tidak boleh ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti terlibat narkoba. Kata Arianto, siapapun yang terlibat harus langsung diberhentikan pada hari yang sama sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menjaga integritas. Ini mestinya ya, ini sudah jelas, sudah kita wanti-wanti saja, mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, makanya saran saya nomor 1, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, dilepas bajunya, dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyogok itu mudah itu Pak ya, kalau nangkep jaringan yang nyogok itu. Ya, namanya narkoba itu ya, itu bisa berlangsung apabila diizinkan oleh polisi atau aparat. Itu sudah dalil. Di sisi lain, pengamat Institute for Security and Strategic Studies atau ISES bilang harus ada evaluasi menyeluruh di tubuh Polri. Karena kalau kita melihat kasus ini terbongkar dari pengakuan kasat narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya, ini juga harus dibentuk semacam whistleblower system ya bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri. Kalau Polri kemarin menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah reformasi kultural, ini harus dijadikan momentum benar-benar. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Penetapan itu usai gelar perkara yang dilakukan penyidik. AKBP Didik kedapatan memiliki sebuah koper berisi narkoba yang ditemukan di kediaman Aibda Dianita di Tangerang, Banten. AKBP Didik disebut menerima narkoba dari AKP Malaungi, ex-kasat narkoba Polres Bima Kota yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara AKP Malaungi mendapatkan barang haram tersebut dari bandar yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. AKBP Didik pun terancam pidana seumur hidup usai terlibat kasus narkoba. Seperti apa pengawasan terhadap penegak hukum yang menangani kasus narkoba agar hal serupa tidak terulang kembali? Dan bagaimana memberantas peredaran narkoba di internal kepolisian? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Yang sudah bergabung ada Ketua Penasehat Ahli Kapolri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, dan nanti akan juga bergabung menyusul anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Hasbiallah Ilyas. Saya sapa dulu Pak Ito, selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Mas Bre, selamat pagi Pak Hasbi. Ya, Pak Ito, bicara soal kasus ini yang sedang heboh di Bima Kota. Kemudian ini kan kasusnya berjenjang gitu ya Pak ya, berawal dari Bribka Karol, kemudian naik ke AKP Malaungi, kemudian naik lagi ke Kapolresnya AKBP Didik gitu. Anda melihatnya ketika kita ada kasus seperti ini yang berjenjang seperti ini, apakah kita hanya berhenti sampai di tingkat Kapolres atau perlukah kita kemungkinan untuk melihat adanya keterlibatan, mungkin ada oknum yang ada di atas Kapolres? Ya, ini pasti ya Mas Bre ya, kita
mungkin ingat dulu kasus yang melibatkan seorang petinggi Polri ya di Sumatera Barat, itu kan juga melibatkan daripada anggota-anggotanya. Nah, di sini kan terjadi lagi. Nah, sangat disesalkan ya, dan tentunya ini mencederai proses reformasi yang sedang berjalan. Nah, terkait dengan kasus ini, kan sekarang sudah ditarik ke Mabes Polri. Berarti Mabes Polri saat ini akan berusaha mendalami keterlibatan jaringan-jaringan, baik jaringan itu yang ada di internal maupun jaringan yang di luar. Kita semua tahu bahwa ini kan mulai dari Kapolres ya, yaitu AKBP, DPK, kemudian juga hasil pengembangan dari seorang Kasat Narkoba. Ya, nah, saya kira mungkin di sini nanti Mabes Polri juga harus melakukan langkah-langkah agar jangan sampai terjadi lagi ya. Tapi kan sulit ya, Mas Bre ya, kan bagaimanapun manusia kita nggak tahu ya bagaimana terjadinya ini, dan ini tentunya yang paling diharapkan adalah pengembangan kasus secara tuntas dan juga sanksi hukum yang betul-betul harus bisa menimbulkan efek deteren. Kalau tidak ini akan terjadi terus ya. Saya kira ini yang mungkin menjadi pekerjaan rumah bagi Mabes Polri dan Bareskrim saat ini sedang berupaya untuk secara intensif bekerja sama atau berkoordinasi dengan Polda NTB untuk bisa mengungkap termasuk jaringan pemasoknya itu yang saat ini sedang melarikan diri ya, saudara KE itu. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan satu pengembangan maupun pendalaman yang betul-betul komprehensif dan mendalam, demikian. Nah, untuk pengembangannya ini Pak Ito, apakah kita hanya mengandalkan misalnya, ini kan kata pengacara dari AKP Malaungi, ini kan apa yang dilakukan dia itu adalah sesuai dengan perintah atasannya, yang mana ini adalah AKBP Didik. Apakah hanya dengan nyanyian ini kemudian kasus ini bisa berkembang ataupun bisa dilihat siapa yang lagi yang terlibat di atasnya gitu Pak Ito? Ya, kalau seorang pelaku itu kan tentunya Mas Bre berupaya untuk bagaimana meminimalisir keterlibatan yang bersangkutan. Tentunya Mabes Polri pun juga mereka juga sudah punya taktik sendiri pengembangannya. Kita tahu pada saat dulu ya di Sumbar juga kan kejadiannya sama ya. Dan ini akan dikembangkan terus, tidak menutup kemungkinan ada lagi pihak-pihak lain yang mungkin terlibat di sini ya, baik secara internal maupun secara eksternal ya. Tapi bagaimanapun juga hasil nanti sidang kode etik itu pun nanti akan menentukan karir yang bersangkutan, sekaligus juga nanti kalau mereka sudah diberhentikan dengan tidak hormat, maka ini adalah bisa menjaga objektivitas penyidikan ya. Karena bagaimanapun kalau masih berdinas itu pasti akan ada semacam kendala. Tapi kalau sudah di pemberhentian dengan tidak hormat, maka ini sudah merupakan satu kebebasan untuk kita bisa mendalami kasus ini. Saya kira itu yang dilakukan saat ini oleh Bareskrim. Oke, PTDH ini kuncinya ya Pak ya, agar tidak mempengaruhi gitu proses penyidikan. Jadi pidananya nanti bisa nyusul seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan lagi nih Pak, ini kan yang terlibat adalah perwira semua nih, dua-duanya gitu. Nah, ini untuk perwiranya saja masih ada yang terlibat dan terungkap gitu. Apalagi kita bisa mengawasi yang di bawah-bawahnya gitu Pak Ito. Ya itu ya, jujur saja kan sebagai manusia tidak mungkin kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Ini juga termasuk pola kehidupan ya, yang selama ini menjadi salah satu sasaran komite reformasinya Pak Kapolri, yaitu gaya hedonisme ya. Kalau sudah gaya hedonis kan untuk bisa memenuhi itu dia akan berusaha mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hedonnya itu ya, gaya hedonismenya. Nah ini akan menjadi satu pendalaman juga ya Mas, bukan hanya masalah narkobanya saja. Kemudian kan saya dengar juga mereka juga meminta imbalan untuk bisa memuluskan perlindungan bisnis sabu di Bima ya. Nah ini kan juga hasil pengembangan. Ya saya kira bagaimana ini nanti di sana jaringan-jaringannya pasti saat ini dari Polda NTB didukung dari Bareskrim Polri sekarang juga sedang mengembangkan sampai jaringan terkecil, karena narkoba kita tahu itu adalah kejahatan yang betul-betul serius ya, yang menyangkut masalah kemanusiaan dan juga tentunya yang saat ini di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang menjadi prioritas. Sayang mengapa ini dilakukan justru oleh petinggi Polri yang kebetulan yang bersangkutan harusnya bisa memberikan teladan dan harusnya bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat ya. Ini yang sangat disesalkan oleh Polri tentunya. Dan inilah oknum, kembali adalah masalah manusia. Manusia ini kan kita sulit untuk bisa mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Sehingga nanti penyelidikan juga terhadap istri yang bersangkutan ada dilihat daripada mensreanya. Ya ada tidak niat jahat yang tersebut ya.
kemudian juga keterlibatannya bagaimana kaitan dengan pola hidup yang bersangkutan. Nah, ini akan menjadi faktor-faktor yang menjadi pendalaman baik dari pihak Bareskrim maupun Propam Polri. Demikian. Ya, inilah kasus yang ironis sekali. Penegak hukum justru terlibat kasus kejahatan luar biasa. Saya mau coba tanya ke Bang Hasbi yang sudah bergabung. Mungkin Bang Hasbi sudah bisa mendengar suara kami? Bang Hasbiollah? Sudah mendengar pagi. Ya, Bang Hasbi, ini kita soroti bersama-sama kasus ini. Sudah mendengar. Ya, Bang Hasbi? Sudah dengar? Oke, baik. Bang Hasbi, kita soroti bersama kasus ini tidak hanya terjadi sekali saja, ini terjadi di Bima Kota, kemudian sebelumnya juga sempat terjadi di beberapa daerah lain, ada Teddy Minahasa, kemudian juga ada Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi. Apa yang salah sebenarnya, Pak? Menurut saya begini, saya sebagai Komisi 3 sangat prihatin atas kejadian apa yang terjadi di Bima ya Pak. Menurut saya pengawasan sebenarnya sudah ketat, sudah bagus dari jajaran polisi, dari LSM yang anti narkoba. Nah, ini soal apa yang terjadi di Kapolres Bima ini soal karena ketidakdisiplinan dari oknum polisi, pengawasan yang harus dikuatkan. Ini soal mental yang memang bisa kita menggeneralisir bahwa kejadian ini seluruh polisi seperti ini gitu lah. Nah, pengawasan harus lebih diperketat lagi. Karena memang jaringan narkoba, coba kita bayangkan, bukan hanya di kepolisian. Kita bisa lihat misalnya dari Sumatera itu Pak, dari Malaysia itu masuk melalui Sumatera kan sangat banyak. Nah, ini harus kerjasama yang maksimal antara kepolisian dan BNN. Pengawasan diperketat, tapi kemudian bagaimana kalau misalnya godaannya sangat besar gitu, kalau di bidang narkoba, ini kan pasti banyak melibatkan orang dan juga melibatkan uang yang jumlahnya tidak sedikit, bisa miliaran gitu. Bagaimana kemudian Komisi 3 menyoroti ini dan mungkin apa saran yang bisa diberikan kepada kepolisian? Nah, ini harus kerjasama maksimal antara kepolisian, BNN. Menurut saya kita harus melibatkan LSM anti narkoba dan juga kalau perlu TNI dilibatkan di sini. Sebab kenapa? Masuknya narkoba itu bukan hanya di negara kita aja, dalam artian pembuatannya dari dalam ini ada unsur luar. Belum lama saya misalnya kunker ke spesifik itu ke daerah Sumatera, belum ke Batam. Itu bagaimana narkoba itu masuk dari wilayah dari Malaysia, dari luar Indonesia. Dan kenapa bisa lolos? Nah, ini kenapa bisa lolos? Ini kan berarti ada oknum yang dari kepolisian mungkin ya, oknum kepolisian yang terlibat mungkin. Nah, di sini pengawasan harus lebih diperketat. Memang narkoba di Indonesia ini sudah relatif lebih canggih dari kepolisian. Salah satu contoh misalnya kapal yang ngangkut narkoba itu, kemarin saya ke Batam itu Pak, ada informasi dari kepolisian Batam itu bahwa kecepatan kapal mereka ini sangat tinggi dibanding dengan kecepatan kapal, dan itu banyak yang masuk narkoba dari asing seperti itu. Nah, oknum-oknum seperti ini memang harus kita kepolisian harus lebih mempertegas lagi. Dan kita juga polisi tidak bisa bekerja sendiri, harus kita bantu bersama-sama. Oke, dari luar dibantu untuk pengawasannya Pak Ito, kita soroti lagi, ini kan narkoba adalah lahan yang dalam tanda kutip ini banjir gitu Pak ya, dengan perputaran uang yang luar biasa, godaan yang juga luar biasa, orang-orangnya juga canggih-canggih kalau tadi kata Bang Hasbi gitu. Nah, perlukah kita kemudian memfokuskan pengawasan yang lebih kuat di bidang narkoba ini dan juga melibatkan pengawasan dari pihak luar? Ya, saya kira sangat perlu tadi disampaikan oleh Pak Hasbi. BNN ini juga harus dilibatkan, karena pengalaman saya 5 tahun menjadi duta besar di Myanmar.
Bahkan waktu itu Pak Budi Waseso pada saat jabat sebagai kepala BNN itu sampai kepada perbatasan di daerah Golden Triangle ya, segitiga emas. Mereka tuh prosekurnya itu ada di Cina, kemudian dibawa melalui Thailand, Thailand masuk Malaysia, Malaysia masuk Indonesia. Nah, dari kasus ini kita ikut aja namanya follow the evidence ya. Kita mengikuti barang bukti ini dari mana asalnya. Jadi pendekatannya harus dari hilir ke hulu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bukan hanya dari kasus ini, kemungkinan dari pengungkapan kasus ini akan bisa mengungkap jaringan yang lebih besar. Apalagi kan bandarnya saat ini melarikan diri ya, Saudara Koko Erwin itu. Nah, sekarang fokuskan kepada mereka, libatkan BNN, libatkan dengan Bareskrim, libatkan Polda, dan libatkan masyarakat juga. Karena bagaimanapun juga kita tahu di Jakarta kan ada beberapa tempat yang sudah menjadi seolah-olah satu tempat yang kalau sudah digerebek besok pagi sudah ada lagi gitu ya. Nah, emang masalah ini kan sekarang kebetulan melibatkan anggota Polri. Kita jangan melihat daripada oknum anggota Polri saja, tapi kita melihat secara nasional. Nah, dari kasus di Bima ini tentunya kita harus segera secara serius melakukan menelusuri dari dari hilir ke hulu, dari mana asalnya, siapa-siapa yang terlibat, dan diungkap kepada masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini diperkecil ya, seperti tadi sampaikan penasihat hukumnya kan. Saya kira ya kita semua harus bisa membuka diri kita untuk kepentingan nasional ya. Saya sangat setuju tadi oleh Pak Hasbi, termasuk DPR tentunya kita juga sangat apresiasi dan berharap bahwa kita bisa diberikan perkuatan daripada undang-undang yang khusus memberikan hukuman yang setimpal. Saya baru kembali dari Vietnam ya Mas Bre. Di sana itu pengguna narkoba itu dihukum mati ya. Nah, makanya di sana tuh nggak ada tuh orang namanya narkoba, copet aja nggak ada ya. Saya kira ya ini satu hal yang perlu ditiru di negara kita. Karena bagaimanapun juga beberapa pengalaman yang saya tanya kepada para pengguna narkoba, kadang-kadang itu juga digunakan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial mereka ya. Jadi kan dengan narkoba itu mereka bisa lupa, dan bahkan untuk penjahat itu juga bisa salah satu stimulan ya. Untuk stimulan untuk bagaimana dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa berani melakukan kejahatan. Nah, ini yang tentu harus melakukan berbagai instansi atau lembaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Kalau kita ingin narkoba kita berantas di Indonesia, terutama sanksinya tadi. Barangkali melalui Pak Hasbi kita juga bisa merumuskan sanksi hukuman mati. Jadi jangan seperti sekarang mereka ditetapkan sebagai korban ya. Kemudian ya sudah akhirnya bagi pelakunya itu juga tidak ada efek deteren ya. Saya kira itu yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Hukuman mati, Bang Hasbi, setuju Bang Hasbi? Ini bukan masalah soal setuju atau tidak setuju ya. Soal hukuman mati kita lihat nanti bagaimana, karena kasus yang terjadi di Bima ini ada beberapa pelajaran buat kita. Yang satu, pengawasan itu memang kurang maksimal lah menurut saya. Kedua yaitu tingkat intensitas Polri ini kan kadang-kadang, mohon maaf ya, oknum ini biasa hidup mewah, hidup seperti ini, yang memang terpengaruh dari lingkungan. Padahal gaji kepolisian kita tahu sendiri berapa. Nah ini ya, godaan-godaan seperti ini yang mesti bagaimana caranya dari Kompolnas dan pengawasan dari luar juga untuk mencegah jadi hal-hal seperti ini. Toh ini soal hukuman mati atau tidak, menurut saya agak berat di negara kita terapkan hukuman. Prakteknya seperti itu. Saya ingat tidak dulu pada ada salah satu korbi kalau nggak salah dari Australia. Jelas-jelasan mereka berbuat salah. Jelas-jelasan mereka melakukan penyebaran narkoba di kita. Buktinya pada waktu itu dikeluarkan. Praktek hukum yang ini sudah bagus. Cuman bagaimana kepolisian dan pengadilan menerapkan ini. Saya yakin ini soal mental, bagaimana masyarakat itu atau dari pihak polisi, dari oknum-oknum polisi ini bagaimana kita mencegah mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini.
Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, mungkin selain pengawasan yang kita soroti dari tadi, apakah yang bisa kita lakukan lagi untuk bisa mencegah adanya hal-hal seperti ini ataupun mungkin membongkar lagi gitu? Pasti masih banyak kejadian-kejadian serupa ataupun juga di tempat-tempat lain gitu, Pak. Apakah yang perlu kita perkuat lagi? Apakah misalnya dengan membuat rotasi yang lebih sering di beberapa wilayah gitu misalnya agar tidak nyangkut lah dalam tanda kutip ini sama benar narkobanya, atau mungkin whistleblowing yang yang harus kita perkuat lagi agar nyanyian-nyanyian orang-orang ini yang di bawah ini bisa kemudian mengungkap kasus yang lebih besar lagi. Ya, saya kembali tadi yang saya sampaikan ya Mas Pri, bahwa hukuman itu kan setiap perbuatan sanksi itu kan harus ada sanksi. Sanksi itu akan menentukan adalah efek deteren ya, efek untuk pencegahan. Secara proporsional ya saya sampaikan, tentunya tidak semua harus kalau terlibat hukuman mati, tapi untuk bandar-bandarnya dan juga untuk lain sebut kita harus tegas. Kenapa negara lain misalnya di Malaysia, di Singapura ya, di Vietnam, bahkan di Cina ya, mereka menerapkan hukuman secara proporsional ya kepada karena kalau tidak begitu saya tidak yakin bagaimanapun apa yang kita lakukan itu akan bisa memberikan efek deteren ya, karena bagaimanapun juga satu perbuatan itu akan bisa dicegah apabila orang tersebut ada sanksi yang betul-betul bisa menimbulkan efek deteren ya. Kalau tidak saya kira percuma. Kalau pengawasan kita bisa lakukan. Hanya tadi kan kembali pada manusia. Tadi disampaikan juga oleh Pak Hasbi dan oleh saya bahwa gaya hedonis ya yang saat ini sudah melanda kehidupan rata-rata saat ini ya. Kalau kita katakan adalah generasi yang mungkin di atas generasi saya dulu, yang sekarang mereka dengan ada penetrasi budaya ya, kemudian juga melihat lifestyle-nya bagaimana terpengaruh ya. Dari mana mereka bisa memenuhinya? Yang paling mudah adalah dari narkoba. Karena narkoba itu adalah meskipun sedikit tetapi bisa mendapatkan hasil yang sangat besar ya, lebih besar daripada mungkin emas ya, yang mungkin sulit didapat. Kalau narkoba itu kan sangat mudah. Misalnya kita melakukan penggerebekan ya, dapat sekian kilo, kita sisihkan, kita jual. Kita mendapat nama, tapi kita juga mendapat penghasilan. Nah ya kan seperti begini kan kaitannya masalahnya masalah dengan pengawasan. Yang kedua juga kalau orang ini hanya dihukum, kemudian setelah itu dilepas lagi, ya saya kira mereka sudah terbiasa dengan praktek untuk penjualan ini memang betul-betul sangat menjanjikan. Saya nggak yakin kalau mereka itu tidak mengulangi lagi ya. Jadi di sini memang menjadi pekerjaan rumah memperbaiki sistem hukumnya selain secara simultan tentunya sistem pengawasan tentang peredaran. Tapi bagaimanapun juga nanti hasil daripada pengungkapan kasus ini dari hilir ke hulu untuk mengungkap jaringannya dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap para pelakunya secara proporsional ya, secara proporsional. Saya kira ini paling tidak bisa membantu lah. Mungkin itu merupakan pendapat saya. Baik. Pengawasan dan juga sanksi kalau menurut Pak Ito. Pak Hasbi, tadi saya sempat dengar juga tadi soal gaya hidup hedon gitu ya. Ini kan soal budaya, culture mungkin di tubuh Polri yang banyak memicu mungkin oknum-oknum ini untuk meraup uang lebih banyak lagi dengan cara-cara yang tidak halal. Dan kalau menurut Anda nih, Bang Hasbi, reformasi Polri yang sedang sekarang digencarkan di publik dan juga lagi dibahas juga di DPR, ini salah satu poinnya adalah soal reformasi kultural. Bagaimana yang bisa dilakukan nanti oleh kepolisian? Kalau menurut saya begini, reformasi struktural sudah kita anggap struktural sudah selesai lah. Polisi itu sudah bagus. Kalau soal struktural yang tadi Bapak sampaikan soal rotasi di kepolisian itu sudah bagus lah, sudah berjalan selama ini. Nah, kultural ini memang sangat perlu dengan beberapa kasus yang ada. Satu contoh ini kasus Bima, belum lama kasus guru di Jambi, belum lama lagi kasus soal pembunuhan. Nah ini dengan KUHP yang baru disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa sudah keharusan yaitu percepatan reformasi kepolisian secara kultural. Dan alhamdulillah sudah mulai salah satu contoh RJ sudah diterapkan di beberapa
di beberapa polda ya, di beberapa wilayah, beberapa kejadian itu sudah menerapkan RJ. Dan kepolisian saya yakin cuma bagaimana menerapkan dari atasnya sudah mampu, Pak. Ini sampai bawahnya, mohon maaf, jangan sampai terjadi kayak kemarin terjadi misalnya di Solo ya, kalau tidak salah itu, yang polisi menghukum orang yang membela diri seperti itu, oknum Polres di Klaten atau di mana itu, yang sampai ke DPR, ke Komisi 3 kemarin. Nah, ini keharusan bagi kepolisian, yaitu bagaimana mereformasi secara kultural, supaya ini lebih manis lagi dengan masyarakat. Oke, reformasi kultural di dalam percepatan reformasi Polri. Pak Ito, ini soal kultural lagi-lagi ya. Ini kan kalau bicara kultural berarti kan bicara soal personel, masing-masing pribadi kepolisian itu. Nah, apakah kita perlu juga untuk mereformasi bagaimana tata cara untuk merekrut, kemudian juga melatih personel kepolisian ini supaya kita bisa pastikan gitu mereka adalah orang-orang terpilih yang secara mental juga baik, secara fisik juga baik, agar ya seperti ini tidak ada lagi gitu, Pak Ito. Iya, sangat perlu, Pak. Sangat perlu, Mas Bri. Saya kebetulan di Penasihat Ahli Kapolri itu kita selalu melakukan rapat rutin bersama Bapak Kapolri dan Wakapolri. Salah satu sasaran kita adalah memperbaiki bagaimana proses pengadaan sumber daya manusia Polri ya, dari mulai pendidikan, meritokrasi ya, kemudian bagaimana penempatannya dengan menggunakan asesmen ya, dengan asesmen ini kita lakukan meskipun saat ini kan sedang berproses ya. Kembali tadi kan kalau dalam pepatah orang Minang mengatakan dalam laut bisa diukur hati orang siapa tahu ya. Saya kira mungkin ini pun juga menjadi sesuatu yang akan menjadi evaluasi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi sekarang yang sudah dilakukan adalah bagaimana kita menerapkan merit system, kita menerapkan betul-betul objektivitas dalam penerimaan dengan menggunakan sistem IT ya. Jadi tidak ada lagi namanya titipan-titipan atau mungkin kalau hanya sebagai sesuatu yang sifatnya ada merupakan penghargaan ya terhadap talenta-talenta tersebut, tentunya itu juga sudah melakukan pertimbangan bagi pimpinan Polri. Jadi kembali reformasi kultural itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan ya. Tapi kita tetap berlangsung terus dengan pengawasan DPR dan saya yakin apa yang sudah dilakukan saat ini jauh lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya ya, setelah dibentuknya tim reformasi percepatan reformasi di Polri, kemudian juga dari Komisi Percepatan Reformasi Birokrasi di pemerintah ya, yang diketuai oleh Pak Jimli. Saya kira ini sudah sinkron, tinggal sekarang bagaimana kasus-kasus ini, mengapa ini bisa terjadi, harus didalami, bagaimana agar ini sampai tidak terjadi lagi. Ini pun harus menjadi satu pedoman yang dibuat oleh Polri sehingga kultur ini bisa diawasi, sekaligus juga bisa diberikan satu untuk bagaimana faktor jangan sampai ini terjadi ya, yaitu sanksi. Baik sanksi administrasi di kepolisian maupun sanksi hukum ya, yang tentunya secara proporsional dapat memberikan efek deteren bagi para pelakunya. Demikian, Pak. Baik, kembali lagi saya ke Bang Hasbi. Bang Hasbi, memang sekarang semuanya sedang berproses, reformasi sedang dipercepat, di DPR juga sedang fokus terhadap itu, tapi kemudian kepercayaan publik ini sudah terlanjur luntur nih, Bang Hasbi, dengan banyaknya kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi yang terlibat di dalamnya. Bagaimana nih sementara untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap polisi? Enggak, kepercayaan masyarakat terhadap polisi beberapa bulan yang lalu hasil survei Kompas kok. Kalau tidak salah masih bagus itu. Masih bagus kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ini hanya oknum. Dari sekian banyak kepolisian yang ada, hanya beberapa orang yang melakukan ini. Mas, coba kita liburan. Hari ini kita libur, hari Senin, hari Selasa. Siapa yang jaga di lapangan kalau bukan polisi? Pada waktu Idul Fitri, pada waktu kita merayakan hari Natal, kita merayakan dengan keluarga, kita lihat bagaimana polisi di lapangan. Mereka bahkan sampai 3 hari, sampai 4 hari. Saya yang melihat langsung dan kebetulan saya di Komisi 3. Bagaimana susahnya mereka. Jangan semua kesalahan ini, saya sangat tidak sepakat. Kalau semua kesalahan ini dilimpahkan kepolisian. Betul bahwa negara yang baik kalau 70%-nya polisi itu baik.
bagus. Tapi kepolisian hari ini yaitu proses untuk menuju lebih baik lagi. Wah, sekarang bisa lihat tadi saya setuju dengan Pak Komjen bahwa sudah tidak ada penerimaan yang pakai titipan-titipan lagi, sudah tidak ada di kepolisian sama sekali, Pak. Dan saya sangat kepolisian hari ini menuju kita dukung kepolisian ini lebih baik. Dari sekian banyak kepolisian, berapa oknum-oknum yang melakukan itu? Tidak banyak. Itu harus dilihat secara jernih ya. Jangan kita melihat dari satu sisi selalu mensoroti kesalahan oknum-oknum institusi kepolisian. Institusi kepolisian yang harus kita jaga. Karena kalau institusi rusak, maka semuanya akan rusak. Baik, jangan sampai hal-hal yang seperti ini, oknum-oknum ini, gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga gitu ya, Bang Hasbi ya. Terakhir saya ke Pak Ito. Pak Ito, terakhir saja, ini kan memang tadi Anda sebutkan kuncinya adalah di pengawasan dan juga ada di sanksi. Tentunya sanksi kita butuh waktu yang panjang untuk bisa menerapkan sesuai dengan undang-undang misalnya, kemudian juga pengawasan kita harus mengajak banyak pihak untuk terlibat di dalamnya, kita butuh waktu juga. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang nih, Pak Ito, untuk kasus ini khususnya misalnya, apakah memang setiap ada kasus yang seperti ini langsung saja di PTDH di hari itu juga tanpa pakai proses blabibu segala macam dan pidananya bisa nyusul atau seperti apa, Pak Ito? Yes, kan di dalam kepolisian ada namanya kode etik ya, Mas Bre, agar tidak mempengaruhi ya, jadi objektivitasnya itu bisa kita lakukan, kebebasan juga bagi para penyidik, kan penyidiknya juga kadang-kadang pangkatnya di bawah daripada oknum ya, daripada oknum tersebut. Saya kira itu juga sudah ada mekanismenya, kita harus kembalikan dia kepada masyarakat biasa dulu di PTDH, kemudian dilakukan penyelidikan ya secara internal, kalau memang terbukti dibawa ke ranah pidana. Satu hal yang menarik ya, kemarin kan DPR memanggil seorang Kapolres. Biasanya kalau DPR kan RDP itu kan dengan Kapolri. Ini berarti DPR sudah menjalankan perannya luar biasa ya, saya sangat apresiasi. Kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, DPR bisa turun langsung memanggil seorang Kapolres ya. Jadi saya kira masyarakat juga akan bisa melihat secara transparan apa yang dilakukan pengawasan oleh DPR Komisi 3 terutama. Dan saya yakin kalau ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, ini akan memberi kepercayaan juga kepada DPR bahwa DPR menjalankan fungsinya secara optimal ya. Karena kalau hanya RDP saja itu kan secara global. Tapi kalau secara kasuistis yang terjadi pada saat beberapa waktu lalu ya, saya kira itu sangat baik. Kembali lagi masalah tadi, bagaimanapun juga untuk PTDH itu harus dilakukan apabila memang terhadap yang bersangkutan masuk dalam kategori pelanggaran berat. Karena ada pelanggaran ringan sifatnya disiplin ataupun diberi teguran, tapi pelanggaran berat adalah PTDH dalam rangka mempersiapkan untuk dilakukan proses hukum pidana. Karena polisi ini kan statusnya adalah aparat sipil negara yang dipersenjatai. Jadi kita ASN. Kita berlaku hukum publik ya, beda dengan militer ya. Saya kira demikian, Mas Bre. Baik, kita harapkan juga pengawasan di kepolisian ini juga bisa diperkuat, melibatkan banyak pihak, supaya tidak ada lagi celah-celah bagi oknum-oknum yang seperti ini, oknum-oknum nakal seperti ini, dan jangan sampai juga nanti citra kepolisian kita juga menjadi tercoreng hanya gara-gara segelintir oknum. Terima kasih Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Bang Hasbiollah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi.